Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Tian. Di sini gue mau cerita awal mula kejadian yang ada sangkut pautnya sama cerita gue sebelumnya yang berjudul 10 tahun. Kalau diingat lagi itu awal mula gue bisa tanpa sengaja merasakan dimensi antar kita dan mereka itu awalnya itu di waktu gue masih umur sekitar 8 tahun atau 7 tahunan itu SD lah ya. Nah itu ceritanya itu sama seperti biasa. Gue kan kalau dulu itu kan adik gue udah banyak ya. Jadi itu kalau misalkan gue sekolah itu nggak pernah gue keurus gitu istilahnya. Pasti ibu gue itu udah ngurus kedua adik gue. Jadi otomatis gue yang masih SD itu udah mulai mandiri ya, kayak misalkan berangkat sendiri, siapin baju sendiri, sampai pulang pun kadang nggak dijemput gitu. Jadi ya kemandirian gue ini kadang dibikin tuh sama orang tua gue, ya udah bisa gitu, buat apa sih kan, udah terbiasa. Nah, suatu hari karena emang jadwal gue padat waktu itu ya, ada pramuka kalau gue nggak salah. Nah gue itu pulang itu sekitar, maksud gue waktu ada kegiatan pramuka itu gue ada persami kalau nggak salah. Persami itu Sabtu Minggu ya, perkemahan Sabtu Minggu. Waktu itu gue seperti biasa aktivitas menginap di sana dan orang tua gue pun dengan mudahnya mengizinkan gitu ya. Ya udah nginep di persami. Nah selama persami itu emang nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Sampai saatnya gue saat itu tuh selesai persami itu pagi ya. Pagi sampai acara selanjutnya itu siang, gue baru pulang dari sekolah. Berarti gue semalaman itu nginep di sekolah waktu itu. Nah karena emang posisinya gue tuh kurang tidur gitu, ngantuk segala macem. Jam 1 itu gue baru bisa tidur waktu persami, sampai bangunnya itu paling jam 4, tidur cuman berapa jam doang. Akhirnya gue pulang jam 12 itu gue udah bener-bener capek tuh. Itu SD lo bayangin. Tapi emang sih SD gue tuh agak deket ya dari rumah. Dan begitu gue sampainya seperti biasa, nyokap gue tuh nggak ngejemput ya. Jadi gue pulang ngantuk posisinya waktu itu. Nah gue itu tertidur nyampe rumah itu sekitar jam 4 sore dan gue langsung tertidur itu. Gue langsung tertidur di sana tuh bener-bener capek gitu. Perasaan gue udah mandi nggak kayak nggak pengen mandi, nggak pengen makan dulu, nggak pengen apa, maunya tuh langsung tidur gitu, plek gitu. Nah karena waktu itu gue tidur posisinya gue tuh biasa ya tidur gitu. Nah begitu gue nggak kerasa gue tidur, begitu gue bangun kayaknya tuh lelah gue tuh udah hilang gitu. Lelah gue tuh udah, wah gue udah seger banget nih. Gue kiraan gue udah tidur berapa jam gitu ya. Maksud gue tidur jam 4 kok. Begitu gue bangun itu gue lelah, gue udah enak banget, enteng banget badan. Tapi begitu gue bangun itu suasananya tuh maghrib, kayak maghrib gitu loh, kayak apa ya, kayak langit itu biru-biru lembayung gitu loh. Nah itu gue posisinya di dalam kamar, jendela pun masih kebuka waktu itu. Nah gue bingung dong, wah udah maghrib. Ya udah gue coba nyalain lampu saklar waktu itu. Gue bangun, nutup jendela, gue nyalain saklar. Lah ini saklar nggak nyala nih lampu, mati lampu kali nih, pikir gue gitu kan. Akhirnya gue teriak dong dari kamar, kebuka kan, manggil nyokap waktu itu, mah, teriak-teriak tuh, mah, nggak ada orang tuh, nggak ada orang. Wah gue ditinggal nih, kemana ya, pada kemana orang. Waktu itu emang cahaya masuk dari jendela itu langitnya biru gitu ya, biru kebiruan gitu. Nah akhirnya gue coba keluar, masuk ke ruang tamu. Wah itu gelap, sampai akhirnya
gue itu mencoba buat keluar. Karena kan namanya mati lampu ya maghrib, gue nggak bisa ini dong, gue nggak betah mungkin. Jadi gue mau ketemu orang aja di luar, kali aja ada orang tetangga apa gimana. Begitu gue sampai ruang tamu, kan pintu gue kan tengahnya itu kaca ya, kotak gitu. Belum aja gue buka pintu, itu begitu gue ngeliat ke kaca jendela pintu itu, wah itu tuh bayangan tuh kayak pasar gitu loh. Wah hilir mudik itu di jalanan tuh kayak wus itu bukan orang, itu kayak seluit hitam yang apa ya, kayak dari atas tuh tebel hitam, bawahnya tuh kayak semakin pudar, terus lagi dia tuh jalannya kenceng gitu, wong. Itu kayak hilir mudik, gue nggak ngerti itu apa. Gue di situ panik, itu apaan ya. Gue coba tuh sesekali gue sampai ngunceng-ngunceng mata itu. Gue nggak tahu itu apaan. Yang sampai akhirnya gue yakinin kalau itu bukan dunia gue. Itu begitu gue mencoba buat lari ke dalam karena ketakutan kan, ada mencari nyokap gue juga nggak tahu di mana. Begitu gue ke arah dapur, gue kira yang nyokap gue ada di dapur waktu itu. Itu bener-bener gue nyaksikan tuh, itu banyak banget makhluk, kayak yang lebih tepatnya makhluk penghuni rumah yang kalau gue lihat itu kayak bentuk leak gitu, yang apa namanya, yang taringnya itu tuh panjangnya itu sampai perut, terus lu tangannya itu kayak kebakar tapi nggak ada kulitnya gitu, merah gitu. Dia tuh lagi di pojok bak yang bulat itu, dia lagi kayak jongkok kayak gini. Aduh, gue itu apaan? Gue di situ bener-bener gue nggak bisa ngelakuin apapun waktu itu. Akhirnya gue balik lagi ke kamar. Gue di situ nangis di kamar sambil jongkok. Begitu gue nangis, entah kenapa tuh gue kayak ketiduran. Begitu gue bangun lagi, itu tuh bener-bener kondisinya itu, gue bener-bener fresh kondisinya. Tapi begitu gue bangun, itu kondisi seperti gue yang alamin pas gue nangis tadi. Jadi tuh emang bener-bener jendela belum ketutup, masih kebuka lebar, lampu masih mati. Dan alhamdulillah begitu gue bangun yang kedua kalinya, gue cetrek lampu, wah itu lampu nyala. Alhamdulillah gue disitu tenang, lega banget. Itu salah satu pengalaman gue tuh yang nggak bisa gue lupain. Yang pertama kali gue tuh ngalamin tuh hal yang seperti itu. Akhirnya gue tutup pintu, gue tutup hordeng, gue tutup jendela, gue keluar kamar. Di ruang tamu tuh ada nyokap lagi nonton TV. Wah gue lega banget tuh akhirnya di situ. Ternyata bener itu tuh nggak halu ya. Ternyata yang gue alamin sebelumnya itu apa, gue juga masih belum ngerti. Sampai bertahun-tahun kemudian, nah kejadian yang dicerita 10 tahun ini kejadian lagi sama gue. Dan itu aja sih cerita dari gue yang lebih asal muasalnya kenapa gue bisa seperti itu ya. Mungkin di lain kesempatan gue bakal cerita lagi. Thank you. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.